Oke. Udah cari ya harusnya ya ini ya. Jadi the law of diminishing return, Pak, maaf Pak jika saya keluar masuk, nggak masalah. Oke. Nanti tolong kabari ya kalau ada keluar masuk segala macam. Iya, oke. Sekali sama saya lah. Oke, mari kita mulai ya. Jadi kita mulai langsung. Saya mau langsung bertanya aja deh. Saya mau coba tanya Andrew aja deh. Andrew. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi Andrew. Andrew, Bapak mau tanya nih. Sekarang ada kasus Andrew. Ya, kasusnya seperti ini. Menurut kamu nih Andrew, kalau Bapak sekarang buka perusahaan mebel ya, perusahaan mebel, oke, Bapak buka perusahaan mebel, mesinnya cuma satu, setelah mesinnya satu, Bapak sekarang mau produksi mebel dengan tenaga kerja yang Bapak minta datang. Sekarang Bapak tanya nih, menurut Andrew nih, lebih banyak manakah produksinya jika Bapak punya karyawan 1 dan karyawan 2? 2, Pak. 2. Kalau 2 sama 3, Andrew? Belum tentu sih, soalnya kan mesinnya cuma satu ya. Tapi kalau secara logis? 3. Kalau 3 sama 4? 4. Oke, kalau 4 sama 10? 10. 10 ya. Oke, terima kasih Andrew. Saya lanjut lagi, coba kita tanya ke Different. Different kan? Different? Selamat pagi, Pak. Iya, kalau mau Different gimana? Dengan kondisi yang sama nih Different, Bapak punya mesin 1, Bapak mau produksi mebel. Lebih banyak manakah produksi Bapak jika Bapak punya karyawan 1 atau 2? 2, Pak. Kalau 2 sama 3? 3. Kalau 3 sama 10? 10. Oke. Tadi Andrew ingin menjawab belum tentu Pak. Kenapa Andrew? Terima kasih ya Different. Karena kan mesinnya cuma satu, sedangkan kalau tenaga kerjanya begitu banyak, pekerjaannya bisa jadi terhambat. Karena begitu banyak tenaga kerja, namun mereka hanya mengandalkan pada satu mesin yang sama. Jadi apa yang bisa disebabkan dari hal tersebut? Mungkin hasil produksinya akan bertambah sampai titik tertentu aja, tapi setelah itu tak akan bertambah lagi. Karena kan setelah tersebut, mungkin pekerjaannya akan tak efektif lagi karena mesinnya cuma satu, namun tenaga kerjanya begitu banyak. Jadi ya pekerjaan akan terhambat. Oke. Nah, sekarang saya ingin bahas, terima kasih Andrew. Kita ingin membahas the law of diminishing return. Itu berdasarkan teori produksi. Ya, itu berdasarkan teori produksi. Anda perlu tahu bahwa teori produksi, ingat, kita mulai dengan kata teori dulu. Saya paling suka dimulai dengan kata teori. Teori itu sebenarnya bukanlah hal yang sulit untuk dimengerti, karena teori itu semua harus ada syaratnya. Mau di ekonomi, sosiologi, biologi, ya, geografi, semua punya syarat. Kalau tanpa syarat, teori nggak bisa berjalan. Teori bisa melenceng. Teori itu harus punya syarat. Dan kadang-kala juga nggak masuk akal biasanya. Ya, kadang-kala juga menentang kehidupan nyata. Contohnya gampang aja, apakah mungkin bola bisa bergerak bentuk sempurna seperti parabola atau bulat sempurna? Itu jarang. Bapak gua bilang tak mungkin, tapi itu jarang. Karena kenapa? Karena di teori tersebut menyatakan bahwa angin tidak ada angin. Ya, itu kan
Tidak mungkin biasanya. Nggak ada hambatan, nggak ada binatang lain, permukaannya sama. Nah, itu teori. Sama kayak teori yang kita akan bahas hari ini, teori the law of diminishing return. Dia menyatakan bahwa teori ini punya faktor produksi atau bahan baku yang sama. Apakah itu mungkin? Tidak. Mungkin kalau bahan baku dan bahan mentahnya mungkin sama, tapi kalau tenaga kerjanya dianggap sama, mungkin tidak. Satu kantor aja tenaga kerjanya belum tentu semua sama gitu loh ya. Atau gampangnya gini loh, saya ngaku aja, apakah saya dengan guru ekonomi lain sama? Ya belum tentu sama gitu. Ya, mungkin guru lain punya keunggulan yang lain, saya punya keunggulan yang lain gitu lah. Mungkin saya punya kelemahan ini dibandingkan guru-guru lain. Ya, itu yang dibandingkan teori ini menyatakan bahwa semua faktor produksi dianggap sama, wajib dianggap sama. Jadi jam kerja dianggap sama, berapa hari kerja dianggap sama, mesinnya sama, ya bahan bakunya sama, tenaga kerjanya semua sama. Jadi kayak copy paste semua tenaga kerjanya. Tapi itu nggak mungkin. Tapi ini namanya teori. Untuk membuktikannya kita perlu mempercayainya. Ya, untuk membuktikannya kita perlu mempercayainya. Nah, teori ini mereka bahwa tingkat produksi, ya, dengan faktor produksi yang sama, dengan membandingkan dua jenis ya. Jadi kita harus bandingkan dua jenis di sini. Ya, kebetulan di sini Bapak bandingkan mesin sama tenaga kerja. Ya, Pak, boleh yang lain nggak Pak? Boleh terbalik nggak tenaga kerjanya tetap, mesinnya bertambah? Boleh aja. Ya, membandingkan dua jenis faktor produksi di mana salah satu faktor produksi dianggap tetap. Jadi jumlahnya sama terus kayak tadi Bapak bilang, mesin Bapak dianggap tetap. Atau salah satu faktor produksi Bapak tambah dengan angka yang berurut atau bertahap. Ya, sama seperti tadi. Rupanya, kayak kata Andrew, ya, Pak, belum tentu Pak. Kenapa? Karena kalau misalnya saya cuma punya mesin satu, tenaga kerja saya tambah terus, ya mesin saya cuma bisa produksi sebanyak itu Pak. Walaupun saya misalnya 5 orang, bisa produksi 20, saya tambah 100 orang juga nggak guna Pak. Itu malahan menambah atau merugikan saya Pak. Ya, itu malahan tidak cocok untuk tingkat produksi saya. Nah, ini contohnya, kita dikasih tahu seperti ini. Misalnya, Bapak punya mesinnya 10 dengan tenaga kerja yang masing-masing berbeda. Misalnya kalau 10 tenaga kerja 0 ya pasti nggak ada yang produksi lah ya. Ini contoh ya. Ini 10 tenaga kerja 1 dapat produksinya 2, produksi 2 mebel anggapannya. Kalau 2, 5, kalau 3, 10, 4, 16, 5, 19, 6, 20, 7, 20 lagi. Berarti menandakan bahwa ini jumlahnya dengan stuck. Tidak ada perubahan lagi. Jadi menurut Anda, perlu nggak Bapak tambahkan tenaga kerja lagi ke 7 orang? 10 IPS 3 dan 10 IPS 4. Masih perlu nggak Bapak tambahkan tenaga kerja 1 orang lagi? Kalau misalnya tidak ada perubahan sama sekali. Tidak, pasti bagus. Ya, tidak perlu. Tapi sekarang kita harus cari tahu bahwa seberapa efektif sih sebenarnya saya punya berapa tenaga kerja, apakah dengan total 6 tenaga kerja saya paling efektif? Ya, apakah dengan 6 tenaga kerja itu saya bisa menambahkan jumlah produksi saya efektif? Atau tidak sama sekali? Atau 2 sudah cukup? Dengan 5 unit aja sudah cukup. Makanya kita perlu membuat marginal produksi. Nah, marginal Bapak sudah buatkan, artinya marginal itu adalah perubahan jumlah barang dari sebelumnya. Cara mencari marginal adalah kurangi dengan angka sebelumnya. Jadi kalau masa Bapak ini nggak mungkin bisa Bapak cari, kenapa Bapak sulit? Karena 0 sebelumnya nggak ada angka. Jadi kalau ini 2 kurangi 0. Kalau ini berapa kurang berapa ya? Ada yang mau bantu Bapak? Nama? Oke, silakan Andrew. 5 dikurang 2. Oke, lanjutannya Andrew. 10 kurang 5. 16 Lanjut. kurang 10. 19 kurang 16. Oke, saya lanjut ke Felina ya. Terima kasih Andrew. Felina? 20 kurang 9.
20 kurang 19. Hmm. 20 kurang Lanjut aja. 20. Oke. Alvito bantu Bapak jumlahkan sekarang. 2 kurang 0, 2. Hmm. 5 kurang Lanjut. 2, 3. 10 kurang 5, 5. 16 kurang 10, 6. 19 kurang 16, 3. 3. 20 ke 19, 1. 20 kurang 20, 0. Ini nih, bahwa membuktikan bahwa Anda di sini bisa menghitung dengan cara seperti ini. Ada nggak yang nggak bisa dulu? Ada yang nggak ngerti nggak? Perlu Bapak ulangi nggak nih? Perlu Bapak ulangi nggak ya? 10+3 dan 10+4? Adakah yang masih bingung karena ulangannya pasti ada hubungan sama ini? Oke, Feren, boleh Bapak tanya bingungnya di mana? Ya, Bapak bisa bantu. Oke, kita ulangi. Jadi cara kerjanya adalah, Bapak ulangi ya. 2 ini kita kurangi sama sebelumnya. Kalau 5 kita kurangi dengan angka sebelumnya, 2. Pak, perlu ditulis nggak sih? Nggak perlu. Kalau ini 10 kita kurangi 5. Pak, perlu kasih tanda petik nggak? Nggak, ini kebetulan Excel aja, Bapak perlu petik. Kalau 16 Bapak kurangi dengan 10. Kalau 19 Bapak kurangi dengan 16. Kalau 20 Bapak kurangi dengan 19. Ini kebetulan 20 kurangi 20 karena sebelumnya ada 20. Bingung? Feren sama Stephen? Cirlen? Ini maka dapatnya 2. 5 kurang 2, 3. 10 kurang 5, 5. 19 kurang 10, 6. 19 kurang 16, 3. 20 kurang 19, 1. 20 kurang 20, 0. Pak, ini perlu dituliskan nggak sih Pak? Di buku catatan nggak perlu sebenarnya. Iya, benar sekali, Feran. Steven sama Sherlen gimana? Oke. Yang lain? Yang lain paham? Yang lain selain Feran, Steven, Sherlen. Oke. Good job. Oke. Masih ada pertanyaan dulu sebelum Bapak lanjutkan dulu? Tidak perlu. Langsung aja ke MP. Yang pertama biasanya selalu strip. Ya. Saya lanjut ya. Nah, dari ini kita harus buat grafik dan Bapak minta maaf grafik Bapak tidak terlalu baik. Ya, karena ini gambarnya pakai apa namanya? Ya, pen. Bapak kurang bisa gambar kalau pakai pen. Cuman yang perlu Bapak tekankan adalah Anda perlu buat dua tabel ini. Ya, coba Bapak tanya dulu. Ini semua pasti bisa lah ya. Kita coba tanya. Stephen Fernando bisa bersuara? Stephen? Ya. Kalau Bapak punya tenaga kerja nol, total produksi berapa? 6. Kalau 1? Kalau tenaga kerja Bapak 1? Produksi Bapak berapa? Stephen? Tergantung, Pak. Ini enggak dari soal, bukan itunya. Kalau 1 berapa total produksi dari soalnya? Ini di sini cara bacanya gini. Kalau 1 tenaga kerja total produksi saya berapa? Di sini nih. Halo? Stephen? Halo Stephen? Ya, Pak. Kalau 1 berapa total produksi saya? 2. Kalau 2?
5, Kalau 3, 10, kalau 4, 16, kalau 5, 19, kalau 6, 20, kalau 7. 20. Oke, terima kasih Stephen. Nah, ini yang perlu kalian tahu dulu. Ketika membuat grafik, di sumbu X sama sumbu Y wajib ada namanya. Ini sumbu X namanya, ini sumbu Y. Jadi kita harus buatkan dua grafik. Ya, wajib buat dua grafik TP sama MP. Ini yang membedakan dulu sama matematis. Matematis biasanya cuma tulis X sama Y. Kita kalau ekonomi harus tulis jenisnya. Dan jenis yang kita tuliskan adalah faktor produksi yang bertambah. Dia jangan tuliskan mesinnya. Mesin nggak pengaruh di sini. Pak, apakah soal tenaga kerja? Tidak. Ya, kebetulan aja ini yang bertambah adalah tenaga kerja. Jadi X-nya ditulis yang bertambah dan wajib harus berurut. Jadi kalau mau 1, langkahnya 1, 1, 1, 1, 1, 1 semua. Kalau mau 5, 5, 5, 5, 5 semua. Biar rapi. Ini selalu TP, kalau yang sebelah sini biasanya MP. Pokoknya antara TP sama MP. Harus ada judul. Wajib ada judul. Jadi grafik saya ada 3 hal yang penting dalam grafik ekonomi. Satu, sumbu X dan sumbu Y wajib ada nama. 2, wajib memasukkan angka dengan kelipatan yang sama di garis. 3, judul. Ya, ada 3 hal penting. Nah, sama kalau MP cuman ada bedanya nih. Kalau MP jangan pernah kali garis dari 0 ya. Dia selalu mulai dari 1 karena 0-nya nggak ada. Kalau waktu 0 dia strip di sini nih. Ya. Jadi dari 0 nggak mungkin ada. Jadi jangan pernah tarik. Kalau tarik dari 0 saya langsung salahkan grafiknya. Untuk grafik MP ya, nggak pernah dimulai dari 0. Saya tekankan dulu. Nah, bedanya lagi adalah, apa bedanya grafik matematika sama ekonomi? Grafik ekonomi perlu diartikan. Perlu diceritakan. Jadi kesimpulan dari grafik di atas adalah, bahwa dari PT Aneka Petrus menyatakan di saat dengan produksi menggunakan mesin 1, dimulai dari tenaga kerja 1 memiliki produksi 2 unit, tenaga kerja memiliki produksi 5 unit, tenaga kerja 4 memiliki produksi 10 unit, dan seterusnya. 5, 19, 6, 20, 7, 20. Jadi wajib diceritakan. Nah, yang penting tuh di MP-nya nih, kesimpulan dari grafik di atas. Kalau kita lihat nih, Bapak bertanya, titik perputaran grafik di tenaga kerja keberapa? Titik perputaran grafik. Kalau Bapak tahu, titik perputaran grafik di posisi tenaga kerja. Titik perputaran grafik. Grafik ini kan memutar ya. Naik, 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 turun. Titik perputaran grafik berada di posisi tenaga kerja. Oh, ini yang lihat cuma Felina ya. Ya, ada 4, ada 6. Iya, paling gampang kita lihat posisi paling tinggi. Posisi paling tinggi ada di posisi 4. Itu adalah titik di MP. Ya, itu adalah 4. Dengan demikian, maka kita bisa menyarankan bahwa jika PT Aneka Petrus ingin melakukan tingkat produksi yang efektif, itu adalah dengan menggunakan tenaga kerja sebanyak 4 orang. Dikarenakan setelah ada 4 orang, penambahan produksi tidak lebih banyak. Ini yang harusnya dari tadi kita cari. Ini tujuan kita. Bahwa kita tahu bahwa sebenarnya perusahaan ini nggak cocok nambah tenaga kerja 5. Karena kenapa? Karena nggak efektif lagi. Karena nggak seefektif waktu dia tambah 4. Ya, dia harus dikasih tahu. Sampai di sini, adakah permasalahan untuk kesimpulan? Sama grafik? Iya, MP ya, yang cuma MP yang bisa menentukan ini.
TP cuma dijelaskan, cuma dibacain. TP cuma dibacain, oh kalau 1 produksinya berapa, kalau 2 produksinya berapa, kalau 3 produksinya berapa, 4 produksinya berapa. Ini Felina. Kamu lihat dulu dari posisi grafik yang sebelah sini, yang MP ini. Ya, kamu lihat produksi titik terbaliknya di mana. Bukan yang TP ya, kalau TP itu beda ya. Kalau yang sebelah kiri Anda itu berbeda. Ya, tapi kalau Anda lihat dari MP ini, plok, posisi di sini, ini adalah posisi paling tinggi atau posisi yang paling efektif ketika tenaga kerja kita pakai. Ya, karena kenapa? Masih bisa bertambah jumlah produksinya. Tapi kalau di sini ketika saya tambah 5, produksinya sudah mulai berkurang dibandingkan yang 4. Berarti sudah kurang efektif kalau saya tambah tenaga kerja lagi. Oke, Berlina? Nggak tahu dapat dari mana 4. Yang lain, apakah membuat kesimpulan sudah ada masih ada permasalahan? Halo, 10 plus 3 10 plus 4. Halo. Pak, TP itu nanti dari soal yang, ya dari soal yang tentukan. Ada lagi yang mau tanya? Tadi ada suara tuh, siapa? Pak, tadi cara bikin tabelnya gimana ya suaranya Pak? Kata tadi. Tabel yang mana? Buat tabel ini. Cuma gambarin aja. Nanti kita dikasih tahu kayak gini loh. Saya kasih contoh soal lah ya. Tunggu ya, saya kasih contoh soal. Apa tadi? Felix? Cara buat grafiknya gimana? Pertama, sumbu X-nya itu kita buatin dulu yang dengan faktor produksi yang bergerak. Ini kan ada 2 faktor produksi ya, ada mesin tenaga kerja. Faktor produksi yang bergerak kan tenaga kerja. Maka kita tulis di sumbu X-nya. Lalu kita tinggal pasangkan aja waktu 0 berapa nih? 0. Waktu 1, 2. Waktu 2, 5. Waktu 3 itu 10. Waktu 4 itu 16. Jadi Bapak tinggal hubungkan 1, 2. Pak, ini kan Bapak nggak kira-kira ya Pak? Iya, Bapak pakai kira-kira. Makanya kita perlu jelaskan di bawah, karena di sini kita memakai perkiraan, jadi kita nggak tulis angka pastinya. Ya, jadi itu perbedaannya grafik matematis dan grafik ekonomi. Bagaimana Firman Anda dapat maksud Bapak? Oke. Nah, sampai sini ada mau tanya lagi? Sampai sini ada mau tanya lagi? Belina, silakan. Boleh, silakan Belina. Lebih baik. Pak, bedanya grafik yang di sebelah kiri sama sebelah kanan apa? Kalau sebelah kiri punya TP, itu total produksi. Jadi kita buatin dulu yang total produksi. Yang sebelah kanan tuh MP, marginal produksi. Itu bedanya dulu. Bedanya, satu ini untuk menjelaskan tentang total produksi, satu ini untuk menjelaskan marginal produksi. Bagaimana? Berlina? Ada masalah dulu untuk ini? Oke. Pak, kalau angkanya diurutkan kesimpulannya juga mau Pak. Contohnya maksudnya gimana sih? Ya ini ya. Harusnya diurutkan, cuman kemarin kan Bapak nggak mau terlalu panjang, jadi Anda yang buat aja. Jadi kalau 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa, 5 berapa, 6 berapa, 7 berapa, kecuali MP. MP itu kita menyarankan, Pak, TP itu dapat rumus dari mana? Disediakan Malaysia, disediakan dari soal. Jadi contoh soalnya kayak gini, Bapak buatkan dulu. Tadi Bapak mau buat, tapi enggak.
Nih, salah satu contohnya kayak gini. Ini kasih tahu soal tenaga kerja, ada mesin, ada TP. Jadi kan tinggal cari apa? MP kan? Kalau dikasih tahu MP, sorry. Berarti MP ini script dong ya, karena ini paling atas, karena angka di atas nggak ada, betul nggak? Nah, kalau ini berapa? Ada yang mau bantu Bapak nama? Satu orang? Oke, Felina silakan. Langsung jawaban aja ya Felina ya. Felina setengah, parent setengah. Felina sampai ini. Silakan Felina. 2, terus 3, terus 5. Oke, parent. Pak, bentar saya mau tanya, itu 3-nya dapat dari mana, Pak? 3 mana? Yang Ini. punya Felina. 5 kurang 2. Oh, langsung dikurang. Iya. Berarti ini 16 kurang 10, berarti 6. 20 kurangi 16, 4. 21 kurangi 20-nya 1. Iya. Oke. Kalau Bapak tanya kalian nih, oke? Siapa yang jadi sumbu X dan siapa yang jadi sumbu Y? Ada yang bisa ketikkan sumbu X dulu deh. Sumbu X siapa? Kalau kita mau buat grafik TP. Siapa yang menjadi sumbu X? Yes, bagus. Salah. Yang menjadi sumbu X itu bukan tenaga kerja, tapi mesin. Kenapa? Apa alasannya? Coba kita tanya Arbito deh. Arbito apa Arbito? Alasannya? Karena kan dia bergerak. Jadi ada Yang bergerak. Yes, good. Kalau tenaga kerja, Karena yang nggak bergerak. Betul sekali. Karena mesin yang bergerak. Ya, itu ya. Bagus. Bagus. Andro, bagus banget. Ya, Jesse juga keren, bagus. Irena, ya, diperhatikan lagi ya. Nggak masalah. Jadi Anda pasti lebih tahu nanti. Oke? Nah, kalau sama MP juga sama kan? Berarti sumbu X-nya mesin, sumbu Y-nya MP. Oke, sampai di sini ada mau tanya dulu nggak nih? Ini mau tanya dulu nggak nih? Sebelum saya lanjut nih. Pak, apakah kita selalu dikasih tahu dari TP? Tidak. Kemungkinan bisa aja dikasih tahu dari MP. Ini kayak gini nih, dikasih tahu dari MP nih. Itu cara kerjanya bagaimana, Pak? Iya. Tapi tergantung ya, kalau Bapak cuma minta gambarkan TP, ya gambar TP. Tapi kalau Bapak minta gambar TP, MP, ya gambar 2 grafik. Kalau Bapak cuma minta gambar MP, berarti cuma 1 grafik. Oke, silakan Felina. Pak, Bapak bilang kan kalau sumbu Y itu pertambahannya harus akurat. Kayak kalau 1 Iya. itu MP-nya enggak le. 2, 3 kan 1, terus 3 ke 5 kan 2. Tunggu. Bukan itu maksudnya, salah pengertian Anda. Oke, saya bantu jelaskan. Maksudnya Bapak tuh bukan di situ ini Felina. Maksudnya Bapaknya ini. Kalau misalnya Anda nih mau gambar, bukan angkanya ya. Kalau Anda mau gambar angka yang dimasukkan di grafik ini loh. Jeda-jeda di grafik ini loh. Jangan sembarangan tulis langsung ini 3, habis itu 4, habis itu 8, habis itu 11. Tapi dengan jarak yang sama. Lebih baik seperti ini, 5, 10, 15, 20, atau kayak gini, ini contoh ya, 20, 40, min 20, min 40, 20, 40, 60, 80, 100, itu namanya yang maksudnya harus berurut, bukan dari jawabannya nggak ada hubungannya, waktu gambarnya aja, jawabannya masih hitung biasa. Oke, dapat, bagus. Yang lain? Bagus bertanya ya dibandingkan Anda tidak bertanya sama sekali ya. Maksudnya ini bakal menjawab pertanyaan Anda. Gitu loh. Apalagi kayak MP itu sering tuh orang tarik dari bawah tuh. Keseringan tuh orang tarik MP dari bawah. Nggak pernah ya MP ditarik dari titik perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Ya, jangan sampai.
Salah itu. Langsung salah. Ada lagi yang mau tanya? Sebelum saya lanjut ke sini. Oke, kita lanjut ya. Ada yang mau coba? Pak, jadi saya balik jadi yang sumbu Y itu yang ada kenaikan sama penurunannya. Enggak, yang sumbu Y itu udah tetap antara TP atau MP. Itu yang pasti tetap Y sumbu Y. Sumbu Y-nya MP apa, Pak? Kalau sumbu X-nya itu yang bergerak, betul. Sumbu X-nya itu yang mengalami pergerakan. Pasti meningkat, nggak ada yang nurun, Malaysia. Pasti meningkat, nggak menurun. Pak, sumbu Y-nya MP apa, Pak? Maksudnya? Sergio, MP itu maksudnya apa ya? Kepanjangan MP ya, betul ya? MP itu marginal produksi. Sergio? Sergio? Ini angka yang dapat dari soal. Berarti kalau sekarang tenaga kerja satu, saya mau gambar MP, saya pasangkan dengan berapa ya, Sergio? Pakai suara juga boleh, lebih cepat. Kalau 2, kalau 3, yes, dan seterusnya. Ngerti? Oke, sip. Yang lain? Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, saya lanjut ke soal ini, supaya Anda tahu kode MP cari TP bagaimana. Ada yang mau tanya lagi? Oke. Ada yang mau coba? Bagaimana cara mencari TP ke MP? Nama satu Andro. Ada lagi selain Andro? Oke, kalau nggak ada ya, Andrew, silakan. 0, Iya. 0, 8, 18, 30, 50, 100, 110, 110. Coba kita tanya Alvito. Alvito berapa? Soalnya masih sama kah? Sama dong. 0, Kan kita mau coba. 8, 18, 30, 50, 100, 110, 110. Iya. Oke, Andrew Alvito plus 5. Oke, cara kerjanya bagaimana, Pak? Cara kerjanya adalah ya. Cara kerjanya seperti ini sih. Kita langsung aja lah ya. Jadi cara kerjanya kalau yang sebelah sini, kenapa jawaban Andrew sama Alvito tepat? Saya pakai contoh yang warna kuning. Jadi kita tambahin 0 tambah 5, 5, 5 tambah 10, 15, 15 tambah 15, 30, 30 tambah 20, 50, 50 tambah 30, 80, 80 tambah 2, 82, 82 tambah 1, 83. Sama kayak punya Andrew sama oke, sama kayak Andrew sama tadi. Jadi tinggal tambahin. Oke, ada yang bingung sampai sini? Jadi tinggal tambahin dari sebelumnya. Oke, boleh saya lanjut? Tunggu sebentar ya.
Apa lanjut ya? Oke. Kita lanjut sekarang. Oke. Sekarang kita lanjut ke the law of marginal utility. Jadi sebenarnya Pak ini belajar buat apa sih? Sebenarnya ini belajar kalau tadi the law of diminishing return itu mengatakan bahwa sebenarnya produksi itu kalau kita tambah dengan yang lain, tambah faktor produksi, itu satu ketika akan turun atau tidak berubah lagi ya. Nah, mari kita coba lihat teori konsumsi. Itu namanya the law of marginal utility. Utility itu adalah kepuasan. Oke, sekarang saya mau tanya satu orang. Kita coba tanya Irena deh. Irena, bisa bersuara? Ya, Pak. Irena suka konsumsi es krim? Kadang-kadang. Oke. Anggaplah ya kamu bisa mengkonsumsi es krim yang ukurannya enggak besar-besar dia, pokoknya es krim kecil lah dia ya. Kalau Bapak suruh kamu maksa makan ya, jadi Bapak sekarang maksa kamu makan. Jadi kalau Bapak sebut berapa, kamu harus bilang bagaimana perasaan kamu. Kalau satu, kamu merasa puas atau tidak? Lumayan. Lumayan. Kalau dua? Lumayan. Lebih bagus dari satu atau lebih bagus dari dua? Lebih bagus satu. Jadi lebih bagus satu. Kalau tiga, Bapak suruh kamu maksa makan. Udah puas. Kalau empat? Kamu harus makan nih. Kalau lima, kamu harus makan nih. Intinya kamu harus makan. Apa perasaan kamu? Apa kamu masih puas terhadap es krim? Enggak. Kalau 7, Bapak suka makan sekaligus. Nolak lah, Pak. Nolak, yes. Oke, makasih. Nah, ini akan disebutkan bahwa contohnya, Bapak contohnya kasih nih, ada Marisa konsumsi es krim. Mungkin kalau dia konsumsi satu, nggak konsumsi ya pasti 0 lah ya. Kalau konsumsi 1, 10. 2, 25. 3, makin besar kepuasannya. 4, 100. Bisa lebih dari 100, Pak? Bisa, terserah. Itu cuma angka. Tidak menyatakan bahwa angkanya itu pasti 0 sampai 100. 5, 80. 6, 50. 7, 10. Oh, berarti dengan demikian, Marisa tuh nggak suka di es krim kelima. Ya. Jadi, sekarang, ada yang mau bantu Bapak mencari MU nama Aduh lagi. Apa lagi? Iya dong, sama kalau mau cari marginal sama. Kalau cari marginal lu sama. Delina. Apa lagi? Revito. Diveren. Irena. Feren. Hani. Ya, kita mulai dari Hani. Hani berapa Hani? Hani. Iya, Pak. Dimulai yang pertama Hani. Ini berapa? 0. Oke. 9. 9. Oke. 0, Pak. Lanjut. 0. Lagi. Terus 23. Lanjut. Salah, Pak. Bentar. Ulangi dari yang 9, Pak. Oke. 0. Berapa? 0. 15. Betul.
15. 25. Ini betul ya posisinya di sini ya. Atau di sini 0. Iya, 0. 0 dulu. Bawah 15. Bawah 25. 50. 50. 20. 40. 30. 40. Oke, terima kasih. Lanjut, Fer. Saya kak Pak. Iya, Feren dulu. Jadi kita mulai dari belakang. Berarti ini menjumlahkan kan Kak? Nggak tahu. Sama kayak tadi. Saya coba aja. Berarti 0. Nggak apa-apa. Berarti 0, 10, 25, berarti 15. Yaitu 25, 50, 20, 80, enggak, minus 20, minus 30, minus 40. Terima kasih, Feren. Kira? 0, 0, 10, 15, 25, 50, minus 20, minus 20, minus 30, minus 40. lanjut, Feren. Maaf, kok referensi? 0. Dulu ya. Saya nama bagus-bagus dulu. 10. 15. 25. 50. Min 20. Min 30. Min 40. Lanjut, Alvito. 0, 10, 15, 25, 30, min 20, min 30, min 40. Felina. 0, terus Lanjut ya. 10, 15, 25, 50, min 20, min 30, min 40. Lanjut, terakhir lanjut. Yang pertama strip, lalu 10, 15, 25, 50, minus 20, minus 30, minus 40. Oke. Tunggu sebentar, saya cetak nama dulu. Nggak sempat cetak nama. Oke. Feren, Irena, Feren, Alvito, Felina, Andrew. Plus 5 semua. Hani nggak dapat ya. Hani salah sedikit. Ya. Oke. Jawaban yang tepat adalah ini. Ya. Nah, ini harusnya dikasih straight, bukan. Tapi nggak apa-apa. Oke, ini yang tepat. Caranya masih sama, minusnya masih dimasukin. Kalau minus ya minus 80 kurang 100. Ya? Ya jelas dong 80 kurang 100 loh, bukan 100 kurang 80. 50 kurang 80 ya min 30. Oke, sampai sini aja pertanyaan dulu. Nah, kalau ini enak. Kalau ini udah jelas, X-nya pasti es krim, X-nya pasti produk. Ya, X-nya pasti produk. Sumbu X-nya, sumbu X sudah pasti produk. Sumbu Y tinggal TU atau TU atau MU. Pasti gambar 2 lagi. Dan jelas,
posisinya masih sama. Ya. Harus ada sumbu X sama sumbu Y. Harus ada nama. Harus ada angka yang berurutan. Ya, berkelipatan sama. Dan judul. Itu yang penting. Masih sama untuk semua ya. Adalah mau tanya dulu. Cara buat kesimpulannya apa? Kesimpulan TU masih sama, cukup dibacakan aja dengan grafik di atas menunjukkan total kepuasan Marisa mengkonsumsi es krim. Bisa 1 kepuasan yang 10, 2, 25, 3, 50, dan seterusnya. Itu cuma dibacakan. Nah, yang 4 lagi sama. Posisinya puncak tertinggi di posisi berapa? Oh, cara menentukan judul gampang kok. Kalau tadi kan EP ya total produksi PT Aneka Petrus, PT Aneka Petrus ya betul. Kalau MP yang marginal produksi PT Aneka Petrus. Kalau TU ya total utilitas Marisa konsumsi es krim. Kalau ini marginal utilitas Marisa konsumsi es krim. Jadi cuma kayak gitu aja. Itu cara menentukan judul ya. Saya tadi ini nunggu kalian tanya Pak cara tentukan judul gimana? Enggak ada yang tanya. Dari kemarin juga 10, 1, 2 nggak ada. 4 jelas. Jadi dengan grafik di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan Marisa terjadi pada es krim ke berapa? 4. Oh, kok jadi panjang? Jadi disarankan Marisa hanya mengkonsumsi 4 es krim. Iya, dilihat dari sumbunya kita mau gambar apa sih? Ada warnanya dulu kan nih? Selain Felina nih, dari tadi nih. Yang lain bagaimana? Paham? TU, TP, MP, TU, MU? Hanya boleh tanyakan dulu. Oke, ada sampai mana? Grafik 1 kesimpulannya gimana Pak? Sama analis cuma dibacain. Ya dengan grafik di atas menunjukkan total kepuasan Marisa mengkonsumsi es krim. Di saat 1 es krim kepuasannya 10. 2, 25, 3, 50, 4, seterusnya. 5 berapa, 6 berapa, 7 berapa. Oke, sama lagi tolong di MU yang grafiknya yang M ya, depannya marginal, tidak pernah dimulai dari 0. Tidak pernah ditarik garis dari bawah. Pak yang Bapak solusinya. Harus. Karena kalau grafik TP sama TU itu kita harus membacakannya lebih detail. Itu lebih baik. Oke, analis. Yang lain? Pak, kalau yang saat tarik grafik itu contohnya gimana? Tarik grafik maksudnya gimana dulu ya, Belina? Bapak boleh tahu, yang mau pakai suara juga lebih baik. Iya, Pak, kalau yang grafik MU nih, puncaknya harus tumpul ya? Iya, harusnya tumpul. Kalau ini harusnya grafiknya yang TU, TP, MP ini harus grafiknya pakai penggaris. Jadi tariknya pakai penggaris ini. Cuman saya Bapak bilang lagi, karena Bapak pakai komputer, Bapak akuin Bapak tidak tahu jago untuk gambar dari sini. Pak, kalau yang ini tadi Bapak bilang, Pak bagaimana yang dimaksud kalau yang salah kaligrafi itu gimana nih? Tiba-tiba di sini ada garis. Contohnya. Anggaplah ya ini sama warnanya ya. Ini salah Belina. Nggak boleh. MU atau TU, MU atau MP itu nggak boleh ada garis dari 0. Kecuali TP sama TU. Karena ini coba lihat. Di sini strip kan. Kalau strip itu nggak ada angka. Maka jangan jawab 0. Oke, yang lain bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Pak,
MU sama apa tadi yang nggak boleh ditarik dari nol? MU sama MP. Sama yang tadi produksi Pak. punya. Oke. Ada lagi? Teman-teman yang lain? Halo. Oke, kalau gitu